Sebagai makhluk paling cerdas di bumi, kita bisa memanfaatkan kemampuan otak yang cemerlang untuk menciptakan berbagai hal yang dapat mempermudah kehidupan. Termasuk juga semua benda yang ada di sekitar kita adalah hasil pemikiran brilian otak manusia. Tapi mirisnya, sekarang banyak loh di antara kita hanya bisa menjadi pengguna tanpa mau tahu apa fungsi sesungguhnya, apalagi bagaimana cara membuatnya. Coba deh perhatikan benda-benda di sekitar kita. Pernah nggak terbayang bagaimana cara membuat rantai besi yang saling berkaitan? Lalu, pernahkah Anda mencari tahu bagaimana kerja sabuk pengaman saat terjadi kecelakaan? Atau mungkin ada yang tahu gimana caranya mendirikan tiang panjat pinang? Nah, biar Anda nggak penasaran lagi, yuk kita lihat apa aja sih rahasianya. Pemirsa, siapa nih yang setiap perayaan 17-an selalu jadi member tetap peserta lomba panjat pinang di lingkungan rumahnya? Butuh skill dan kekompakan yang gak sembarangan loh untuk bisa memenangkan perlombaan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda ini. Tapi ngomong-ngomong, apa ada yang pernah lihat gimana caranya memasang tiang panjat pinang yang tinggi menjulang itu? Tidak lebih mudah dari perlombaannya, pemasangan tiang panjat pinang pun sama sulitnya. Tiang dipasang dengan cara ditarik menggunakan tali tambang di beberapa sisinya hingga tiang utama berdiri tegak. Kalau sampai nggak kompak sih, nggak akan bisa berdiri ya pemirsa. Dan setelah diperhatikan, ternyata melihat cara pemasangannya nggak kalah seru dengan melihat perlombaannya ya. Semua orang sepakat jika sabuk pengaman adalah alat penting menunjang keselamatan saat berkendara. Tapi seperti apa sih cara kerjanya? Nah, Anda beruntung bisa mengetahuinya tanpa perlu terlibat langsung dalam kecelakaan. Sebelum meluncurkan produknya, pabrikan kendaraan selalu melakukan berbagai pengetesan, termasuk soal keamanan. Dan buat Anda yang masih suka malas menggunakan sabuk pengaman, lihat nih akibatnya. Tubuh Anda akan langsung terpental dan menabrak bagian depan kendaraan, bahkan kepala Anda bisa terbentur dan memecahkan kaca bagian depan loh. Kalau kejadian beneran, gak kebayang deh akibatnya. Dan yang berikut ini adalah simulasi. Jika Anda menggunakan sabuk pengaman dengan benar. Nah, kelihatan banget kan perbedaannya ya? Jadi mulai sekarang, gunakan selalu sabuk pengaman dengan benar ya pemirsa. Jangkar sudah digunakan manusia sejak ratusan tahun lalu untuk mempertahankan posisi kapal laut agar tidak terbawa arus. Tapi kini, kapal laut telah menjelma dengan ukuran-ukuran raksasa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika kapal saat ini berukuran hingga ratusan meter dan juga ukuran jangkar yang semakin besar, lalu bagaimana cara menggerakkan jangkar yang sangat berat itu ya? Ternyata jangkar-jangkar kapal raksasa tersebut sudah digerakkan menggunakan motor khusus loh pemirsa. Dengan jangkar dan rantai yang mencapai berat hingga ratusan kilogram, tenaga manusia tidak mungkin lagi digunakan untuk menariknya. Lihat saja betapa cepat rantai jangkar tersebut meluncur ke dasar laut. Bahkan tidak jarang juga motor penggerak jangkar mengalami kerusakan dan menimbulkan potensi bahaya. Lalu apa yang terjadi jika jangkar sudah berada di dasar laut? Ternyata bentuk jangkar yang seperti alat bajak ini memiliki fungsi tersendiri. Jika kapal bergeser terbawa arus, maka jangkar akan semakin tertancap di dasar samudera dan mengunci posisi kapal agar tidak bergerak lebih jauh. Wah, bahaya juga ya jika dijatuhkan di atas terumbu karang. Sudah pasti akan menimbulkan kerusakan yang cukup serius tuh. Jangkar sebuah kapal biasanya dikaitkan pada rangkaian rantai sebagai pengikatnya. Dan rantai pun bukanlah hal asing dalam keseharian kita. Banyak di antara kita yang menggunakan rantai sebagai alat pengaman
maupun untuk menggantung benda dengan bobot yang berat. Lalu bagaimana ya cara membuat rangkaian rantai yang terdiri dari besi yang begitu kuat? Ternyata di zaman sekarang rantai tidak lagi dibuat secara manual loh pemirsa. Lihat aja tuh alat pembuat rantai yang mampu bekerja dengan sangat cepat. Siapa yang menyangka kalau rantai berasal dari sebuah batangan besi lurus yang kemudian dipotong-potong dan dibengkokkan sedemikian rupa hingga disusun membentuk rangkaian. Wah, ternyata rumit juga ya pemirsa. Gak kebayang waktu zaman dulu sebelum ditemukannya mesin ini. Pasti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya ya. Di beberapa belahan dunia memiliki suhu ekstrim, permukaan laut yang membeku adalah momok menakutkan bagi seorang pelaut. Bahkan kapal-kapal berukuran besar pun tidak luput dari bahaya yang satu ini. Tidak hanya mengganggu jalur pelayaran, lapisan es yang membeku bahkan bisa merobek lambung dan menenggelamkan kapal. Tapi ternyata permasalahan tersebut bukannya tidak bisa diatasi loh pemirsa. Beberapa negara telah memiliki kapal-kapal berukuran besar yang didesain khusus untuk menghancurkan permukaan laut yang membeku dan membuka jalur pelayaran yang aman. Negara-negara yang memiliki wilayah perairan laut dengan suhu ekstrim seperti Amerika dan Rusia bahkan memiliki satuan khusus yang bertugas membuka jalur pelayaran yang aman di tengah lautan yang membeku. Manusia telah mengenal konstruksi terowongan sejak ribuan tahun lalu lamanya. Pada masa lalu, terowongan adalah sebuah konstruksi yang sangat sulit untuk dibuat, bahkan tidak jarang memakan korban dari para pekerjanya yang terkubur hidup-hidup karena runtuhan tanah. Namun kini dengan teknologi yang dimiliki, terowongan bisa dibuat dengan lebih mudah dan cepat. Lihat saja proses pengeboran terowongan ini. Apa yang Anda lihat ini sering disebut sebagai TMB atau Tunnel Boring Machine, yang merupakan pengembangan teknologi penggalian terowongan yang dahulu masih menggunakan pengeboran manual dan bahan peledak. Alat ini mampu menembus berbagai lapisan tanah, mulai dari lapisan pasir hingga batuan. Alat ini dijuluki si tikus tanah ini pertama kali digunakan pada tahun 1945 dan mampu menggali terowongan dengan waktu yang jauh lebih singkat. Selain itu, dinding terowongan juga akan lebih stabil dan aman. Beberapa proyek pembangunan di Indonesia seperti pembuatan jalur MRT juga turut memanfaatkan teknologi yang satu ini. Nah pemirsa, demikianlah beberapa video yang sengaja kami hadirkan untuk mengobati rasa ingin tahu Anda. Semoga tidak penasaran lagi ya.